Pimpinan dan keluarga besar PT Darul Umroh Al-Haramain mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. semoga amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah berikan limpahan karunia-Nya, Allah berikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita Allah berikan kesehatan, keafiatan. Senantiasa kita mensyukuri segala apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita mengikuti sunnah beliau, senantiasa kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak insyaallah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tentu ada dua hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu adalah menjauhkan sifat kita daripada kesedihan dan juga kekhawatiran. Dari makna dari kalimat ini adalah sedih adalah perasaan hati yang tidak mengenakkan terhadap kondisi atau ujian yang Allah berikan di masa-masa yang lalu bagi kita. Ketika kemudian kita teringat itu, maka inilah yang disebut dengan kesedihan. Yang kedua adalah kekhawatiran kita, yaitu perasaan hati kita yang tidak mengenakkan. Itulah kecemasan kita, tapi sifatnya adalah masa yang akan datang. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa cemas, janganlah kamu merasa sedih. Wa antumul a'laun, kata Allah, kamu itu adalah tinggi derajat kamu in kuntum mu'minin, jika kamu itu termasuk orang-orang yang beriman. Tentu bagi kita ketika Allah berikan ujian hidup kepada kita, maka sebaiknya kita harus tegar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita larut dalam kesedihan kita, jangan kita larut dalam kondisi yang seperti itu. Kita harus bangkit. Bagaimanapun ujian Allah berikan kepada kita, sebenarnya tidak sebanding ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul yang terdahulu, yang telah menjalani ujian yang Allah berikan kepada mereka. Maka sebab itulah ada juga rasa perasaan kita yang cemas. Sesuatu perasaan yang cemas ini sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan, atau sebuah pikiran kita yang akan datang, yang akan kita jalani. Maka sebenarnya andai kata inilah posisi kita, inilah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang lemah, belum menjalani satu perjalanan hidup, maka kita sudah melemah. Maka dalam hal ini pula lah, maka kita harus bangkit, maka kita harus kuat. Maka cemas dan sedih ini haruslah kita jauhkan. Tetapi dalam Islam boleh kita merasa sedih dan cemas ketika kemudian kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita pernah melakukan dosa maksiat di hadapan Allah. Ketika dalam hal itu, ketika ingat dosa dan kesalahan kita, maka itulah menangis kita. Dengan kondisi yang seperti inilah
yang sebaiknya kita posisikan kita supaya kita menjadi hamba yang semakin dekat dengan Allah, menangis atau sedihnya kita, merasa cemasnya kita terhadap kekurangan kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.